Bapak Ibu, saudara-saudara, ya. Jadi kalau bisa dilihat hari ini saya membawakan Christian lifestyle, pembahasan Christian lifestyle yang judulnya baru diganti, berpikir kritis ya. Itu dia judulnya. Pesannya kayak saya kritis banget. Oke, kalau kita mendengar kata kritis yang ada di kepala kita apa biasanya? Apa yang kita pikirkan? Bukan masuk rumah sakit ya, bukan kritis, kritis, banyak tanya gitu ya biasanya. Kalau secara umum memang berpikir kritis ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses penggunaan kemampuan berpikir secara efektif yang dapat membantu kita untuk membuat, mengevaluasi, serta mengambil keputusan tentang apa yang kita yakini atau dilakukan. Jadi pokoknya berpikir kritis ya kemampuan kita untuk menggunakan pikiran kita dalam menimbang-nimbang sesuatu ya. Jadi sebelum kita bertindak, kita pikirkan dulu dengan baik-baik. Nah di sini kita semua tahu ya kalau Tuhan itu menciptakan kita dengan kemampuan berpikir yang membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya. Kemampuan ini bisa menjadikan manusia untuk bisa memilih dan menilai segala sesuatu, membentuk moral dan etika, serta menjadikan manusia makhluk yang beradab. Tapi sayangnya, kemampuan berpikir ini tidak semuanya digunakan secara positif oleh manusia. Kadang digunakan untuk tujuan yang salah. Alih-alih untuk kebaikan, tapi justru malah digunakan untuk misalnya memanipulasi orang lain, membohongi orang lain, atau membawa kehancuran kepada orang lain. Padahal kemampuan ini dianugerahkan oleh Tuhan dan pasti memiliki tujuan yang baik dan mulia, yaitu membuat manusia dapat berkembang sehingga bisa menggenapi semua rencananya di muka bumi. Nah, di sini saya mau menyampaikan kepada teman-teman pastor semua, mungkin sharing sedikit aja kalau kita sebagai orang Kristen ini memang sudah dianugerahi sebuah hadiah yaitu kemampuan untuk berpikir gitu. Nah, tapi bagaimana cara kita menggunakannya dengan baik? Bagaimana caranya supaya kita tidak justru membawa dampak yang buruk kepada orang lain gitu. Salah satunya adalah dengan menggunakannya secara kritis, kita berpikir dengan kritis. Karena efek dari cara berpikir yang tidak kritis, kalau tadi kita kembali lagi ke definisi kritis ya, yaitu bisa mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak gitu. Kalau kita tidak berpikir secara kritis, kita sangat mudah berasumsi. Kita sangat mudah untuk memberikan penilaian yang subjektif dan bahkan cenderung kita akan menghakimi orang lain. Hal ini tentunya bukan diperlukan di dalam dunia sekuler, maksudnya berpikir kritis ya, tetapi juga di dalam gereja, di mana kita berkomunitas dan melayani Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana orang-orang yang ada di dalamnya sedang mengalami proses secara bersama-sama agar memiliki karakter Kristus dalam hidupnya. Setiap proses yang dialami tentu berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung karakter dan kelemahan-kelemahan manusiawi masing-masing individu yang Tuhan mau ubah menjadi lebih baik lagi melalui komunitas yang ada di dalam gereja. Dan proses itu membutuhkan manusia lainnya untuk saling bekerja sama dan kritis. Tapi dalam hal ini bukan berarti kritis yang dimaksud adalah kita jadi mudah untuk menilai orang lain secara subjektif gitu ya, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Pemikiran kritis ini kita butuhkan untuk bisa bersama-sama saling mengerti, memahami kelemahan dan kekuatan yang ada di dalam diri kita sehingga bisa saling membantu dan mendukung sehingga tercapai pembangunan tubuh Kristus yang sejati. Pemikiran yang kritis bukan berarti saling menyerang dan menjatuhkan, menganggap diri paling benar di atas segalanya, melainkan saling memperhatikan serta menopang dan tentunya dengan kasih. Untuk itu, dibutuhkan sikap yang dewasa bagi kita untuk bisa mengakui setiap kelemahan dan kekuatan yang ada di dalam diri kita terlebih dahulu. Sehingga kalau kita sudah mengerti apa kelemahan dan kekuatan kita dalam hal karakter, sifat, dan lain sebagainya, kita akan lebih mudah memahami orang lain. Jadi maksud saya sih adalah kita sebagai orang Kristen ini kita harus bisa kritis dalam artian kita kritis sama diri kita sendiri, baru habis itu kita bisa kritis lah terhadap orang lain. Kita harus bisa
justru kita malah menjatuhkan orang lain dengan dalih kalau kita sebenarnya kritis gitu. Dan untuk menutup, saya mau bawain satu ayat dari Lukas 6 ayat 41 yang berbunyi, mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Biasanya kita cenderung melihat orang lain buruk dan diri sendiri paling baik dan benar. Ada balok yang gak bisa kita keluarkan. Dan dengan kita berpikir kritis ini, kita bisa menghadapi apa yang menjadi kelemahan kita karena kita mengakuinya gitu. Dan di saat yang bersamaan juga kita bisa mampu membuat keputusan-keputusan yang lebih tepat dan menjadi berkat bagi orang lain yang tidak menyalahgunakan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Kalau pada akhirnya kita semua sudah mampu berpikir kritis terhadap diri sendiri, maka kita tentu akan bisa lebih mudah untuk memahami orang lain dan bisa saling mendukung tanpa disuruh atau dipaksa, melainkan dengan sukarela. Dan kita semoga bisa bersama-sama membangun pemikiran yang kritis untuk diri kita sendiri, pemikiran yang kritis untuk orang lain juga dengan sifat yang membangun tentunya, dan bersama-sama membagikan kasih Yesus kepada orang sekitar kita. Demikian mungkin sedikit Christian lifestyle bisa saya sampaikan tentang berpikir kritis. Terima kasih dan selamat malam.